Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping mata kuliah komunikasi personal dan kelompok yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mind mapping yang telah saya buat berjudul tentang konsep diri dan komunikasi antar pribadi. Di dalam konsep diri dan komunikasi antar pribadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya komunikasi interpersonal sebagai sistem. Yang kedua itu ada yang namanya konsep diri. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah self-disclosure atau pembukaan diri. Yang pertama ada komunikasi interpersonal sebagai sistem, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih. Dibagi menjadi 2, yaitu ada yang verbal dan non-verbal. Di dalam komunikasi interpersonal sebagai sistem, ciri-cirinya menurut De Vito 1974 ada 5 bagian. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi. Yang kedua itu empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga dukungan, yaitu situasi terbuka untuk mendukung komunikasi. Yang keempat itu rasa positif, yaitu memiliki peran positif terhadap dirinya, lebih aktif berpartisipasi. Dan yang kelima kesetaraan atau kesamaan, yaitu pengakuan terhadap diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai. Di dalam komunikasi interpersonal sebagai sistem itu ada yang namanya dengan sistem, yaitu kumpulan komponen yang memiliki fungsi saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sistem terdapat macam-macam berdasarkan sudut pandang. Yang pertama abstrak dan fisik. Yang kedua alamiah dan buatan. Yang ketiga tertentu dan tidak tertentu. Sedangkan yang keempat yaitu terbuka dan tertutup. Pada terbuka, strukturnya yaitu mekanisme pengendalian, itu dibagi menjadi 3, input, transformasi, dan output. Sedangkan yang tertutup strukturnya yaitu ada input, transformasi, dan output. Baiklah, kita akan membahas tentang definisi dalam sistem. Dibagi menjadi 5 bagian, yaitu entity, atribut, aktivitas, status, dan kejadian. Entity, yaitu objek sistem yang menjadi pokok pemikiran. Atribut adalah sifat yang dimiliki oleh entity. Aktivitas adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan. Status adalah keadaan entiti dan aktivitas pada saat itu. Kejadian adalah bentuk peristiwa sesaat. Bagian dari konsep diri dan komunikasi antar pribadi yang kedua, yaitu konsep diri. Konsep diri memiliki arti ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian. Definisi dari konsep diri menurut De Brooks yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Selanjutnya, di dalam konsep diri ada aspek menurut Harlock 1999 dibagi menjadi 2, yaitu fisik dan psikologis. Di bagian fisik, yang pertama ada penampilan, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada arti tubuh, dan yang keempat perasaan gengsi. Sedangkan di bagian psikologis, yang pertama ada percaya diri, yang kedua ada harga diri, yang ketiga adalah kemampuan, dan yang keempat ketidakmampuan. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari konsep diri dan komunikasi antar pribadi adalah self-disclosure atau pembukaan diri.
Definisi dari self-disclosure atau pembukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang berguna untuk memahami tanggapan di masa kini. Di dalam self-disclosure atau pembukaan diri, ada manfaat dan dampak. Pembukaan diri, menurut Jackson 1981, yang pertama ada hubungan sehat, yang kedua disukai orang lain, yang ketiga bersifat kompeten, yang keempat komunikasi intim baik, dan yang kelima bersifat realistik. Di dalam self-disclosure atau pembukaan diri juga terdapat aspek menurut Altman dan Mayor, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ketepatan, yang kedua ada memotivasi, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada keintensifan, dan yang kelima ada kedalaman dan keluasan. Itulah penjelasan aspek menurut Altman dan Mayor. Itulah penjelasan materi dari mind mapping konsep diri dan komunikasi antar pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang dipahamin atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.